Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah. Pada pagi ini kita dapat bersua. Tentunya yang pertama, inilah wujud silaturahim. Kemudian yang kedua dan selanjutnya, inilah wujud persatuan kita di dalam menghadapi apapun. Untuk membuat suatu percontohan lahan pertanian, saya ingat Pak Profesor Amran itu tanah ini adalah pot untuk menanam apa yang kita mau. Karena contohnya pot, maka petani di Indonesia tidak ada yang punya lahan lebih daripada pot. Karena ukurannya 7.000 meter persegi yang paling kaya menurut aturan Belanda tahun 1800-an. Setelah Raffles itu pulang, diganti Belanda lagi, itu ada keputusan orang penduduk Indonesia belum ada, Hindia Belanda ini supaya diberi lahan paling tinggi 0,7 hektar. Jadi tuan tanah itu paling banyak memiliki 10 kali 7. Betapa hebatnya perbedaan itu antara India dan Indonesia. Maka India, tuan tanah itu adalah menghimpun semua kekuatan yang jumlahnya ribuan hektar, kemudian bisa membuat satu langkah berswadesi terhadap Inggris. Maka tahun-tahun awal menjelang merdeka, Bung Hatta mengajak swadesi, diketawakan oleh Bung Karno. Kita bisa apa? Rakyat kita penghasilnya segobang. Swadesi kalau di India itu oke. Karena India bisa menanam kapas. Kapas ditutup, British gulung koming. Nah kalau kita apa? Kuli daripada menanam tebu untuk mendapat gula. Kuli menjadi penanam kopi untuk mendapat komoditas kopi. Nah, belajar dari situ, di Indonesia merdeka ini tidak lebih dari itu. Bahkan ada yang hanya memiliki 0,25 bau, seperempat bau. Kenapa ini goyang-goyang? Ada lindu apa gimana? Karena kemarin waktu Cianjur itu di depan itu goyang. Ya sudah, kita lanjutkan. Jangan khawatir, nggak akan ada apa-apa bila tidak roboh. Jadi kita lanjutkan. Mengapa kita ingin punya gagasan ingin membuat lahan percontohan? Yang pertama, itu dulu pelajaran dari Pak Sungkawa, tapi beliau tidak hadir. Ya, seperti ada petani Indonesia ini mengalami loss produksi sebelum produksi itu dibawa ke rumah. Saya bertanya waktu itu, kenapa Pak? Karena satu, sistem panennya dikebot, lari dan sebagainya. Nah, kemudian dalam pikir tidak hanya itu. Menurut pemikiran saya ketika ini, satu, terlalu sempit lahan. Dua, tidak memiliki infrastruktur
di sawah itu yang memadai, tidak memiliki irigasi. Kalaulah ada irigasi, sawah di atas, irigasi di bawah, jadi memerlukan pompa lagi. Pompa. Kemudian yang lain-lain lagi terlalu kecil dan masing-masing digarap. Nah, sedangkan kalau kita riset kemana-mana, contoh saja keluarga Amerika itu paling sedikit memiliki 5 hektar. Kemudian dia berkooperasi dalam 100 hektar itu digarap satu orang mewakili yang beberapa orang tadi. Dan dia digaji, yang punya lahan ini pun kerjasama, ikut kerja dan digaji oleh kelompok koperasi kecil tadi. Kemudian menggunakan sarana pengolahan lahan yang sangat bagus. Kalau hari ini katakan modern di Indonesia. Paling modern di Indonesia untuk lahan bajak sawah padi itu adalah hand traktor. Jadi untuk 1 hektar tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Itu baru olah ini singkalnya, bajaknya. Belum meratakannya, garuknya. Kemudian tanam. 1 hektar itu minimal 20 orang 1 hari. Kemudian 1 hari itu berapa? Tidak kurang daripada 2 juta. 20 orang itu kerja 1 hari. Kemudian setelah itu ngoyos, sama dengan tandur. Kemudian pupuk. Pupuk tidak tersedia dengan sebelum tanam tersedia, belum terjadi itu. Yang tersedia itu sudah tanam, baru minta pupuk. Kalau ada yang terpupuk ketika itu, kalau tidak ada yang menunggu. Nah, panen itu tanaman itu menunggu pupuk, sudah daurnya daur kedua, pupuk kedua. Jadi loss produksi lagi. Nah, saudara-saudara dan bapak sekalian, melihat daripada itu, ini ada tanah yang sudah terkuasai, yang sudah 100, yang akan mau diserahkan 50 dalam satu hamparan. Nah, kemudian kita berpikir alangkah baiknya dibuat percontohan. Saya bilang pada kawan-kawan, gimana caranya? Kita undang saja profesor-profesor kita yang kemarin mengajari kita itu. Jangan hanya mengajari di kelas, ajarilah kami di lahan gitu. Khususnya Pak Dwi. Pak Dwi ini semangat kalau menawarkan pupuk karena punya produksi pupuk. Insya Allah diambil kalau cocok nanti. Jadi dengan demikian kita buat nanti lahan yang mungkin 10-10. Satu blok itu 10. Ada jalan utama. Jalan utama itu menuju dan dari. Kita berikan median jalan, ya nggak usah lebar-lebar jalan itu. Kalau tronton yang besar itu bisa lewat sendiri dan bisa lewat sendiri lagi dari. Jadi 8 dibagi 2 plus 1,5 median jalan untuk diberikan lampu. Jadi lampu di tengah. Jangan seperti hari ini lampu itu ada di kiri kanan jalan. Nah, kalau di kiri kanan jalan, kalau kita tanami pelindung, tanaman lindung, itu nanti lampunya tertutup. Persis seperti di Mahat Az-Zaitun, itu lampunya tertutup oleh hutan. Nah, ini nanti di sawah percontohan ini jangan sampai terjadi itu. Kemudian kita buat jalan sekunder mengelilingi 10 hektar. Paling tidak 4 meter. Mengapa? 4 meter itu supaya bisa untuk mengambil, untuk operasi umpamanya panen. Itu karena alat berat yang bisa kerja 1 hari itu ya minimal 4 atau 5 hektar. Jadi 10 hektar itu 2 hari saja. Jadi bisa turun di situ
Kemudian nanti kalau sudah pulang bisa naik dari jalan itu. Kemudian di pinggir-pinggir jalan, baik itu yang primer tadi dan sekunder tadi, kita bikin landasan yang agak tinggi sehingga air yang akan kita jadikan sumber irigasinya itu ada di atas permukaan daripada sawah tadi. Kemudian ada ilmu konsolidasi yang kita dapatkan dari Profesor Amran, karena sawah di Indonesia ini tidak terlalu banyak, yang terlalu datar itu tidak terlalu banyak. Ada yang nongol tinggi, ada yang rendah, dikonsolidasi. Nah, kalau mengkonsolidasi 10 hektar itu tidak terlalu topsoil itu dihamburkan kemana-mana. Nah, menurut Pak Profesor Amran ini jangan merusak topsoil. Nah, itu kita pegang. Jadi per 10 hektar nanti penanggung jawabnya satu orang. Satu orang itu bertanggung jawab bagaimana mengolah tanahnya, bagaimana tanam. Tanam pun kita tidak menggunakan tenaga manusia kalau bisa, tapi tenaga mesin. Oh, kalau begitu tidak ada peri kemanusiaannya, justru ini peri kemanusiaan. Nanti hasilnya kita bagikan dalam bentuk zakat. Jadi itu lebih tinggi nilainya daripada kita mengelantang. Bahasa Jawa itu mengelantang. Mengelantang itu menjemur. Menjemur orang kerja yang hasilnya sehari 100.000 saja. Nah, nanti kita carikan lagi. Contohnya itu. Kemudian yang kedua, pupuk kandang di Indonesia ini sangat di nomor sekian kan. Bahkan hampir tidak ada orang bertani padi yang menggunakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang perlu, maka dalam 100 hektar atau 150 hektar itu minimal ada 1.000 daripada sapi. Kata Pak Harto, daripada sapi itu. Jadi nanti sapi itu membantu kita untuk mempersiapkan pupuk kandangnya. Kemudian, kalau gitu harus tanam rumput. Jangan nanam rumput. Kalau nanam rumput hanya kita memperhatikan sapi saja. Sedangkan dalam kehidupan menurut konsep ilahi itu mata'an lakum wali an'amikum. Apapun yang kita usahakan dalam pertanian adalah untuk pangan kita dan pakan rojo koyo kita. Nah, orang Jawa menamakan an'am itu rojo koyo, rajanya kekayaan, rojo koyo. Nah, bagaimana? Nah, maka nanti kita tanam jagung, kita kasih pada sapi. Jagung apa? 2, 1 mata'an lakum, jagung manis, dan 1 jagung pionir yang wali an'amikum. Nggak usah diambil buahnya, buah dan batangnya dicop dan agak dikeringkan, dikasihkan sapi. Itu saya belajar dari sapi Wagyu, itu pakannya seperti itu dan cepat bagus. Nanti kalau dilarang membuat bir, kita membuat bir tapi untuk sapi. Insya Allah Majelis Ulama nggak ngelarang. Kalaulah dilarang jangan digubris, karena bukan untuk orang. Nah, ini Pak Profesor Amran akan setuju, karena bukan untuk orang, untuk sapi. Kemudian Pak Sukma juga ini biasanya fatwanya itu suka melarang gitu. Insya Allah kalau untuk sapi tidak dilarang gitu. Jadi untuk pengemukan sapi dan sebagainya, sehingga kita memiliki lebihan-lebihan yang diberikan. Dan orientasi kita jangan orientasi ekspor. Udah, sekarang jangan orientasi ekspor. Indonesia kalau kita siapkan sapi yang di atas 1 ton untuk diberikan pada Idul Adha, katakan begitu masuk Dzulhijjah, sudah kita siapkan, itu berebut. Ya, nanti kalau Direktur Bank Mandiri, kalau kurbannya hanya 500 kilo, kurang gagah. Harus 1 ton up.
Kemudian biasanya itu kelompoknya Raffi Ahmad itu berlomba-lomba mencari sapi yang lebih dari 1 ton. Peristiwa kemarin Presiden Indonesia menyatakan berkorban sapi 1 ton 50 kilo. Itu yang nazar mencari ke Jawa Tengah 1 ton 200. Raffi Ahmad cari lagi 1 ton 250. Presiden tersinggung 2. Nah, itu kan bagus. Itu fastabiqul khairat yang di situ bagus. Ya boleh. Wah nanti nggak diterima. Yang nerima dan tidak nerima itu di sana. Itu riak. Yang mengatakan riak dan tidak riak itu di sana. Nah, jadi jangan kita yang menghukumi. Maka siapkan sapi itu. Menurut penelitian, saya sudah mencoba anakan sendiri 1 tahun timbang 200 kilo. Kemudian kita pelihara dengan pakan yang sederhana, tidak terlalu seperti tadi jagung dan buahnya. Itu 2 tahun, artinya dipelihara 2 tahun 1,50. 1050. Itu yang biasa kita jadikan korban. 1 ke Jawa Timur, 1 ke Banten. Jawa Timur adalah untuk kampung halaman. Jawa Barat, Banten itu kampung halaman Umi. Itu setiap tahun 2. Kalau belum 1 ton jangan dulu dikorbankan. Nah ini kalau kita siapkan itu 1 tahun kita bisa memasok untuk korban minimal 300, itu juga sudah bagus. Jadi orientasinya orientasi dimakan oleh rakyat. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kompleks 150 hektar itu jangan sampai padi yang sudah kita panen itu harus diantar kemana. Itu kita siapkan dryer. Dari dryer kita siapkan silo. Dari silo kita rice milling unit kita siapkan juga. Jadi tinggal siapa yang mau pesan. Kemudian beras yang kita tanam, jangan beras atau bibit yang umurnya sudah 50 tahun lebih. Indonesia ini belum ada kreasi. Padi yang kita tanam itu namanya IR64, IR21, IR juga itu. Belum diperbaharui puluhan tahun yang lalu. Kalau kita hitung dari tahun 60 atau 70 saja, udah berapa tahun itu? 50 tahun lebih. Maka produksinya paling tinggi itu gabah kering giling 8 ton, paling tinggi. Nah, mari kita berorientasi yang lain. Yang kita tanam padi sehat dan enak. Beras sehat dan enak. Contohnya basmati, sehat dan enak. Yang kedua, yang tidak mau berdiri kalau sedang makan, koshi hikari. Nah, coba kita cari nanti, kalau nggak ke Amerika, ke Jepang nggak mau ngasih. Amerika biasanya mau ngasih. Nah, dan alhamdulillah, untuk tanaman 150 hektar, kita sudah punya bibit. Jadi itu semua kita siapkan, dan padi itu tidak bisa ngelinding sendiri ke gudang, maka kita siapkan transportasinya. Transportasi. Nah, berbicara seperti ini itu memerlukan wasyawirhum fil amri. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan, bukan politik, tapi ekonomi dan pertanian seperti ini. Nah, setelah itu, menurut pengalaman saya, kalau ada 100 petani, 1 pun tidak ada yang ngetes lahannya. Ada kandungan apa di situ? Dulu diajari Pak Imron tes lahan. Jadi kalau ada 100 petani, hanya Syekh itu. Hanya AS Panji Gumilang yang ngetes tanah. Itu pun hanya pH. Kalau ingin tahu ada kandungan apa, kita lari ke pabrik gula itu.
Jati 7. Nah, mengapa? Karena kita kerjasama, maka minta jangan pakai dibayar. Bayar Pak 25%. Nah, itu sudah bagus. Sama dengan Mandiri. Mandiri karena kita jadi nasabah, ini mau ada acara apa yang dipartisipasikan, tumpeng katanya. Ya, bagus. Sama dengan yang di sana itu BPR itu. Ya, tumpeng. Jadi ini kerjasama. Maka nanti ada untuk tes segala macam laboratorium. Kemudian irigasi, alhamdulillah tanah yang 150 itu dekat saluran air yang dari Jatiluhur, tapi tidak bisa masuk. Namun kita mendapat karunia ada aliran pembuangan, overflow. Nah, kalau kita ngambil dari irigasi ini bayar. 1 kali panen 1 kintal per bau. Nah, coba 150 itu ada berapa bau? Daripada membayar, bagusan yang membangun yang overflow itu. Itu pun harus dihantar segitu jauh. Maka itu digunakan dan nanti barangkali ada bagusnya membuat sumur dalam per 10 hektar. Lah itu gagasan yang akan uraikan oleh profesor-profesor dan doktor-doktor kita ini. Nah, kalaulah tidak hari ini, nanti kita minta tertulis besok. Ya besok itu 24 jam dari hari ini. Daripada 24 jam dari hari ini, mending hari ini kita ngobrol dalam diskusi. Ini pengantarnya Pak. Peternakan juga sudah ada. Oh, perikanan belum. Di situ ada tempat yang kita siapkan untuk mengumpulkan air dan kita isi ikan nanti. Mengapa? Karena kalau tidak salah itu stok pangan di Indonesia ini yang harus ada 1 padi, beras, 2 jagung, 3 kedelai, 4 telur, 5 unggas, daging unggas, 6 daging hewan kaki 4, bukan anjing nggak masuk itu, mau babi mau apa semua kaki 4, kemudian ikan masuk itu, kemudian sayur, kemudian gula, kemudian garam, kemudian minyak sayur atau minyak goreng. Nah, minimal di dalam blok itu sudah bisa kita buat. Kalau gula AA, gula kelapa. Sebelum membuat gula yang rumit itu, mending gula kelapa. Tanam di pinggir-pinggir. Karena jalan itu nanti minimal 3 km jalan utama itu. 3 km itu berarti kalau dibagi 5, 3.000 dibagi 5 kan 600. 600 kali 2, 1.200. 1.200 kalau sudah berbuah, 1 hari, satu bumbung itu bisa 0,75 kg gula kali sekian. Memang enak tinggal ngali-ngalikan itu. Nah, tapi pupuknya mesti dari Pak Dwi gitu. Ya, ini saja barangkali sebagai bukan gagasan lah, ngelamunnya orang kepingin. Nah, biasanya menurut Ibnu Arabi ngelamun dhisik. Kalau orang ngelamun itu orang duwe apa-apa. Itu Ibnu Arabi. Khayal. Nek wis mengkono, aja mek ngelamun tok gendeng kowe ngene. Nah, kudu dimusyawarahke menjadi tulisan yang bisa dikerjakan. Maka jadilah surah atau suar. Nek wis ana khayal, ana suar, gak iso dadi lamun ora kerja, maka ada amal. Khayal ngelamun, terus suar musyawarah yang ditulis, kemudian amal action. Tapi amal juga kalau tidak didukung oleh dana
juga nggak bisa. Maka kita hadirkan pendananya ini mandiri, apa sajalah, yang penting tidak tinggi-tinggi bunganya gitu. Nah, ada lagi yang bank agak kecil, bukan agak kecil, belum besar. Kalau agak kecil itu menghina. Tapi belum besar itu memberi istihwa. Istihwa itu dorongan. Itu juga harus mendanai, ikut mendanai. Apa cara kita buat? Menjadi tidak riba kalau kita saling ridho. Jadi kita sering dikatakan tidak berani berhubungan dengan bank. Kalau bukan bank syariah dan bank konvensional itu tidak lebih baik satu di antara dua. Dua-duanya tidak baik. Kalau hanya bunga sekian, nggak mau sekian pulang. Maka orang yang paling rewel urusan bunga, walaupun bunga itu tidak ada, kita bilang bukan bunga, faedah. Untung kerja, gitu, keuntungan kerja. Gitu. Ngerewel, ada 1 jam 2 jam. Tapi dengan syarat harus di restoran yang enak gitu. Nah, dan bukan saya yang bayar, harus bank yang bayar. Nah, ini apa lain daripada yang lain. Biasanya kalau orang pinjam itu banknya di servis dulu di tempat tertentu gitu kan. Kalau saya enggak, saya mau pinjam tapi harus servis saya sebelum pinjaman turun. Dari 4%, enggak mau, terlalu cepat kaya bank kalau begitu. Turunkan sampai cocok. Ini untuk membuang riba. Oh, riba itu sama dengan perdagangan kok. Cuma perdagangan dibolehkan, riba tidak boleh. Supaya boleh harus ada. Oh ya, saya ngambil sedikit, saya dapat sedikit. Maka jadi halal. Gampang kan? Nggak usah ke majelis ulama. Nah, majelis ulama itu LSM. Sama dengan kita LSM juga. Untuk apa taat ke LSM? Nah, kalau LSN negara, organisasi juga kan negara itu. Tapi LSN, kita LSM gitu. Jadi nggak usah patuh pada LSM yang lain. Ayo, fastabiqul khairat, kata Pak Amran. Jadi kalau selalu mengedepankan fastabiqul khairat, karena Pak Amran ini pro-nya pada PAN gitu. Guyon Pak, tapi guyonnya orang-orang begini ya beginilah gitu. Sekian saja sebagai penghantar, mudah-mudahan nanti tumbuh prakarsa-prakarsa pemikiran untuk menuju yang dicita-citakan tadi. Oh, satu lagi harus dicontohkan juga. LKM punya tempat baru dapat. Mengapa baru dapat? Kita menunggu yang harganya di bawah. Nah, di sini Bapak tadi dari Kandang Haur kemari, itu sebelah kanan jalan itu banjir. Itu tidak pernah susut, tidak pernah kering. Sudah masuk tahun ke-6. Nah, maka kita dekati, gimana kalau dijual saja? Untuk apa Pak? Ya nggak untuk apa-apa, untuk lihat air banjir gitu kan. Akhirnya mendapat harga yang layak untuk dikuasai. Dan ada yang sudah kita kuasai 80 hektar. Pinggir jalan, hanya pinggir jalan saja yang minta harga seperti jalan raya gitu. Nggak apa-apa, cuma 1 hektar kasih. Yang ke sana harga banjir gitu kan. Nah, itu kita harus kasih contoh. Karena kanan kiri itu banjir semua. Bagaimana memanfaatkan air segini banyak kemudian menghasilkan. Nah, karena kita sudah miliki, maka kita ambil beko amfibi. Nah, insya Allah Januari sudah datang karena saya import langsung dari Cina. Itu nanti amfibi datang sana. Kalau dikerjakan dengan amfibi, 1 petak besar saja itu 2 bulan sudah selesai. Kemudian kita sedot, kemudian kita tes tanahnya layak nggak ditanduri padi itu.
Kalau tanduri padi layak, tandur padi dulu. Mau hasil mau tidak, padi sudah. Assalamualaikum ayyuhal insan al-mutakassilin. Assalamualaikum, selamat wahai manusia yang malas. Nah, kita yang sudah gali masih dianggap malas gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan lagi air karena tidak jauh, kasih bandeng. Masya Allah, 1 tahun itu rata-rata 1 kilo dijualnya konghi pacai. Nah, jadi kita kurban sapi dijualnya Idul Adha, ini bandeng konghi pacai. Lah kok konghi pacai didukung? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itulah dalil Indonesianya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah rancangan, mudah-mudahan Pak Profesor kita, saya ini sangat dekat sekali Pak Profesor, sekali lagi. Jadi kalau kuliah tidak pernah baca bukunya, diskusi saja gitu. Tapi diskusi tentang pelajaran. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka.